Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya air hujan itu menjadi obat. Ketika kita terkena air hujan, kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi doa ini hendaknya dihafal supaya kalau kena air hujan kita tidak sakit, kita tidak demam, tapi justru menjadi obat. Apalagi kalau air hujan yang di bulan 4 itu, sampai-sampai kata Rasulullah, orang mandul pun itu bisa punya keturunan. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan, suruh mengambil air hujan di bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan 4 April. Pada malam hari ini sebenarnya mungkin kita diuji dengan turunnya hujan, tapi hujan itu sebenarnya mendatangkan keberkahan. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya air hujan itu menjadi obat. Ketika kita terkena air hujan, kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi doa ini hendaknya dihafal supaya kalau kena air hujan kita tidak sakit, kita tidak demam, tapi justru menjadi obat. Dicukup membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau air hujan yang di bulan 4 itu, sampai-sampai kata Rasulullah, orang mandul pun itu bisa punya keturunan. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan, suruh mengambil air hujan di bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan 4 April. Bacakan suratul Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan ayat kursi dan surah Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Baru diminum selama 7 hari. Fadilahnya, kalau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter kata Nabi, maka gunakanlah air ini. Itulah yang disebut dengan air Al-Quran. Inilah obat kata Nabi, walaupun orang itu mandul, dia bisa punya keturunan dengan air Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang berobat dengan air Al-Quran tapi tidak bisa sembuh, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Itu berkahnya air hujan di bulan 4 yang disebut dengan bulan Nisan. Jadi kalau panjang umur, karena bulan 4 itu pasti hujan. Hadis yang lain mengambil 3 hari berturut-turut. Di bulan 4 turun hujan, misalnya malam ini hujan, besok malamnya hujan, besok malamnya lagi hujan. 3 malam ini dikumpul airnya, kemudian kita berwudu. Sisanya yang kita pakai berwudu itu kita bisa gunakan sebagai obat. Itu tidak didoakan apa-apa. Jadi ada 2 cara. Nah, ini yang silahkan dipakai. Makanya ini air hujan. Ya, kalau air hujan itu sudah didoakan dengan surah-surah itu tadi, itu disimpan sampai 10 tahun tidak akan berubah warnanya. Ya, itu karena air yang obat itu Pak sebenarnya banyak, termasuk air Sam-Sam itu obat. Air laut juga obat. Bahrudin Lopa almarhum itu selalu mandi di laut. Kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud. Beliau umurnya sudah 67 tahun tapi masih mampu berenang di laut itu sampai 1 kilometer. Itu sampai orang muda pun tidak mampu tembus itu. Tapi beliau karena setiap hari mandi di laut. Karena memang Rasulullah mengatakan air laut itu adalah obat. Bahkan kalau ada orang yang di ru'yah tidak bisa, jinnya tidak bisa pergi, maka suruh mandi di laut, kasih menyelam pertama baca suratul Fatihah. Nanti sampai baru diangkat naik, baru suruh menyelam kembali baca ayat kursi. Jinnya itu akan keluar. Itu ru'yah yang paling cepat dengan menggunakan air laut. Ini penting saya sampaikan. Untuk dalam Islam ini Pak sebenarnya luar biasa.
Kemudian ini acara halal bihalal. Sebenarnya istilah halal bihalal ini cuma di Indonesia. Orang Arab itu pusing kalau kenal istilah halal bihalal. Yang kedua, Arab juga itu, orang Arab itu juga pusing kalau kita bilang yatim piatu. Di Saudi itu tidak ada istilah yatim piatu, yang ada adalah anak yatim. Kalau kita di Indonesia ada ditambah yatim piatu. Kalau ibu bapaknya meninggal, yatim piatu. Kalau hanya satu disebut yatim. Itu hanya Indonesia yang punya. Istilah mudik juga di Indonesia, di negara barat itu tidak ada. Halal bihalal juga di Indonesia. Pertama halal bihalal itu dipelopori oleh Soekarno, dan juga istilah ini diberi oleh Kiai Wahab Hasballah, pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa sebenarnya istilah ini masuk ke tradisi, tapi dia tradisi yang bersentuhan dengan agama. Makanya dalam kaidahnya Imam Asy-Syafi'i, al-adatu muhakkamah. Jadi kalau tradisi yang baik itu bisa dijadikan dasar dalam agama. Jadi ketika dia baik itu tidak masalah. Makanya halal bihalal ini sebenarnya menyambung yang terputus, merangkai yang retak, mengeratkan yang longgar, menghilangkan sekat yang ada. Itu sebenarnya intinya. Kadangkala kita jabat tangan, tapi kalbu itu tidak connect. Kan kadang-kala begitu. Saya bersyukur di masjid kita ini setelah sholat isya tadi berdiri, kemudian bersalawat, kemudian salaman. Itulah halal bihalal sebenarnya. Cuma kita kadang format halal bihalal ini dilakukan sesudah Ramadan. Kenapa? Karena orang pulang yang dari jauh itu datang. Pemerintah, masyarakat, dermawan dengan orang biasa berkumpul di satu masjid, kemudian adakan. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Sudah sholat berdiri kemudian jabat tangan. Itulah halal bihalal. Kemudian kita orang Bugis, terus terang saya sampaikan, di Bugis itu biasa kalau jabat tangan, kadang dia meletakkan tangannya di kepala. Kalau sudah jabat tangan begini, dia kasih begini tangannya. Ada juga dia bawa ke dadanya. Sebenarnya itu pesan. Itu tidak ada petunjuk dalam agama. Bilang kalau sudah jabat tangan bawa ke kepala, tidak ada. Tapi itu tafaul. Ketika dia jabat tangan, kemudian dia bawa ke kepalanya, itu pesan bahwa dulu itu kepalaku pernah mendidih gara-gara jengkel sama kamu, tapi saya sudah maafkan. Hanya dia kasih begini. Kalau dia bawa ke dadanya, artinya dadaku ini pernah sesak karena marah kepadamu, tapi sekarang sudah lapang, makanya dia letakkan di dada. Itu hanya simbol, tapi itu tidak dilarang. Kalau ada yang tidak melakukan itu tidak masalah, tidak masalah. Cuma kadangkala orang saling memaafkan itu tapi masih ada jarak. Karena begini, orang yang pernah bertengkar, istilahnya baku bombe, kalaupun sudah memaafkan, saling memaafkan, itu tidak akan pernah kembali normal seperti awalnya. Cermin yang sudah retak, walaupun dia dirangkai, tetap ada bekas, tetap ada. Makanya di dalam agama ini sebenarnya yang paling berat kita tempuh cuma satu, ihsan. Itu yang paling berat. Ihsan ini sebenarnya adalah membuat kebaikan, bukan membalas kebaikan. Kan beda. Kalau ada orang dermawan, istilahnya orang Bugis, ya kau tahu mabassa, nato mabassa. Jika ada orang dermawan kemudian kita juga dermawan, maka itu hanya membalas kebaikan. Tapi kalau ada orang kikir kemudian kita dermawan ke dia, maka itu membuat kebaikan, dan itu yang paling tinggi tingkatannya. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi itu ihsan.
tapi menyambung silaturahmi dengan orang yang menyambung silaturahmi dengan kita, itu cuma al-khair. Itu kan beda. Tingkatan yang tinggi itu adalah ihsan. Makanya ada Islam, ada iman, ada takwa, buahnya nanti ihsan. Kan begitu. Ada tingkatannya. Kajiannya juga Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha. Di situ bukan fikih. Pasti berbeda karena Allah mengatakan walizalika halakahum. Memang begitu aku ciptakan engkau tidak satu paham. Naik satu tingkat dikatakan kajian tauhid atau kajian iman. Ulamanya bukan fuqaha. Disebut dengan istilah murabbi. Disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Tadi kajian Islam, di situ lahir Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali yang disebut dengan mazhab. Kalau ini tadi masuk akidah, naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid, pembimbing kalbu. Mazhabnya ada Saktari, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah. Nah, itu begitu. Jadi beda-beda. Kalau mau belajar cara sholat yang khusyuk, belajar kepada ulama tasawuf atau mursyid. Kalau mau belajar tata cara sholat sesuai hukum, bertanya kepada ahli fikih. Tapi kalau kita bertanya ke ahli fikih untuk mau tahu cara khusyuk, itu tidak bisa. Sama dengan dokter. Kalau dokter ahli kulit, kita tempati bertanya tentang jantung, pasti dia tidak bisa jawab sempurna. Begitu juga dengan Islam. Nah, ini penting. Makanya 3 tingkatan ini harus dipakai. Ada ulama kita yang concern di hukum, ada ulama kita yang concern ke tafsir, ada yang concern ke tasawuf, ada yang concern ke akidah, ada juga yang campur-campur. Tapi ada yang paling parah, tasawuf ditarik ke fikih, fikih dikasih naik ke tasawuf. Itu rancu. Ini yang banyak. Makanya saya wasiatkan kalau belajar agama tidak boleh dicampur. Kalau bicara adab, ya adab. Tasawuf itu Pak, melihat perempuan itu batal wudu. Tasawuf. Yang dimaksud melihat bukan melotok matanya begini, melihat dengan pandangan syahwat. Karena dia mengatakan ketika engkau melihat dengan syahwat, maka wudumu sudah kotor. Coba. Berbohong itu batal wudu menurut adab. Tapi kalau hukum tidak. Makanya bicara fikih tetap fikih, bicara tasawuf itu bicara adab. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada perempuan yang istilahnya pacaran dengan laki-laki, kemudian perempuannya ini mengatakan saya paling benci warna kuning, otomatis laki-laki ini tidak akan bakalan pakai sandal kuning untuk ketemu pacarnya. Walaupun dia tidak larang. Kenapa? Untuk menjaga perasaan, walaupun sekecil itu. Tasawuf begitu. Melakukan yang makruh itu setara dengan haram. Makanya dia mengatakan kalau buang hajat menghadap atau membelakangi Ka'bah itu makruh hukumnya, maka meludah pun ke Ka'bah menghadap ke Baitullah itu tidak boleh. Coba, itu kalau bicara tasawuf. Gitu. Kalau bicara fikih enggak, karena kenapa? Fikih bicara hukum. Kalau bicara tasawuf itu adab, makanya beda. Jadi adab letakkan pada adab, fikih letakkan pada hukum, supaya kita tidak rancu memahami agama. Ini penting. Kadang-kala kan ada yang menyalahkan kata karena dia pakai timbangan hukum, padahal itu timbangan adab. Ini yang harus saya luruskan dulu supaya kita enak belajar agama. Kalau mengatakan oh ini tasawuf berarti larinya ke sini, oh ini akidah larinya ke sini. Kadang hadis akidah ditarik ke hadis fikih. Ketika Rasulullah mengatakan umatku akan terbagi 73 golongan, ini hadis ditarik ke fikih, padahal hadis ini hadis tauhid. Sehingga dia mengatakan mana yang benar ini antara Syafi'i, Maliki, padahal bukan itu.
Bukan. Ini nih yang makanya pada malam hari ini mudah-mudahan nanti ada hikmah. Soalnya kalau halal lebih halal yang mau dibahas hanya saling memaafkan. Ini halal lebih halal sudah ceramah kita berdiri kemudian berputar jabat tangan dan saling. Padahal orang tidak pernah bilang, cuma dia yang bilang. Coba. Ini kan sadari. Karena biasa, tapi justru itu patnya kadang-kala. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika duduk di pinggir jalan menghadaplah ke dalam, pinggir jalan, jangan menghadap ke dalam. Biasa bilang begini, Pak Ustaz, itu tidak enak karena tidak ada dilihat. Kalau melihat pasti nanti muncul warna kuning baru jilbabnya warna hitam. Tidak, mudah-mudahan silahkan ambil kan, tidak usah menceramah. Jadi saya begitu Pak, kalau ada di media itu bukan milik orang, miliki ceramah. Saya sampaikan itu urusi yang lainnya. Itu kalau sudah meningkat kembali sangat kita. Saya selalu sampaikan kalau kuncinya jangan pernah kalau sakit karena pasti itu kunci. Mengatakan hubungnya, ada beberapa orang yang hubung kita panggil mohon maaf datang penceramah yang lain. Saya tidak mau Pak, kita susah untuk susah, kita yang enak masuk surganya bisa bisa jalan satu Pak Ustaz sampai jamaahnya masuk surga kita. Saya sekali mau Pak sudah izin ke istri simpan di tempat itu, dia tidak, saya janjian kalau tahu saya jumlah kita cerai, itu saja kuncinya. Dan dia tidak pernah kasih tahu. Kalau saya minta dia bilang berapa yang kita butuhkan, saya bilang sekian, dia kasih. Jadi saya tidak pernah tahu itu karena sekian dari sekian, tidak pernah, supaya nanti kalau panitia menghubungi kembali tidak muncul itu kan Pak, pasti setan muncul. Kalau dia kasih tahu saya kasih 500.000, nanti kalau kan mengatakan itu muncul 500 kemarin, kan begitu, sehingga dalam otaknya yang ceramah itu saya memudahkan saya untuk menyampaikan itu tidak pernah. Makanya ceramah itu tidak pernah tersusun, karena guru Sanusi pernah bilang begini, kalau kau belajar sebelum ceramah dan kau menyusun ceramah, apakah ceramah itu untuk kamu atau untuk orang? Kalau orang minta kepada orang yang dimunculkan apa bukan orang, itu saja. Itu berat Pak. Kalau orang tidak suka, urusan saya sudah selesai, kan begitu. Palingan panitia yang jengkel. Nah, ini kayaknya metode kita itu punya metode kita itu sama dengan amal Pak. Amal ikhlas itu kadang orang mengatakan karena Allah 500.000, itu bukan amal ikhlas. Kan hadis qudsi itu, siapa hambaku yang memberikan kepadaku dan dia tidak menghitungnya, maka aku pun tidak akan menghitungnya ketika membalasnya. Coba pikir, bagaimana cara bersedekah kita tidak tahu. Kalau mengatakan karena Allah 500.000, kan ditahu 500.000. Coba
Bagaimana caranya kira-kira? Metode apa yang kita pakai supaya sedekah itu tahu sekian jumlahnya? Maka ulama kita kasih metode, kalau celengan lewat, uang di saku kumpulkan saja. Uang 100, uang 50, uang 20, nanti celengan lewat, baru tarik 2 lembar atau 1 lembar, tidak usah periksa, tutup mata, masukkan ke celengan, baru dorong. Uang 100 masuk, silahkan dorong, tidak usah, pokoknya uang berapa saja yang diambil. Selama tangan masih bolak-balik, oh ini 100 didorong lagi masuk, oh 50 dorong lagi, itu tidak bakalan. Jadi ulama kita itu mengajarkan agama dengan include dengan metodenya. Karena kadangkala agama ini kita stagnan karena metode. Metode, makanya saya sama Pak, saya sering sampaikan begini, itu malaikat Pak, itu capek juga. Capek. Malaikat itu kan mengeluh. Dalam beberapa hadis itu ada. Bahkan ada zikir ketika kita baca kali atau 3 kali, malaikat itu sampai setengah hari capek menulis itu. Jadi malaikat itu kan makhluk juga, terbatas juga kemampuannya. Makanya malaikat itu sering mengeluh juga, capek dia menulis. Makanya kunci kalau mau sukses, bikin catat. Iya. Contohnya apa? Saya pernah dikasih tahu begini, dalam istilahnya dalam metodologi agama itu kan ada begini. Kalau bersedekah 100.000 tapi 1 kali diserahkan 1 bulan sekali, itu malaikat tidak capek. Tapi kalau 2.000 1 hari, setiap subuh 2.000, itu malaikat capek. Kenapa? Kan itu kan istilahnya sama dengan makhluk. Sedekah dia doakan, kalau tidak bersedekah dia doakan. Makanya kalau 1 bulan serahkan 1 kali saja malaikat. Tapi kalau kau serahkan setiap subuh 2.000, setiap subuh dia berdoa. Yang kita carikan doanya. Kalau dia berdoa 1 kali, kita akan rugi. Jumlahnya besar 100.000, mana banyak? 100.000 1 kali 1 bulan atau 2.000 setiap subuh, pasti banyak 100.000 1 kali 1 bulan. Tapi masalahnya kita rugi karena malaikatnya cuma 1 kali mendapat, kan begitu. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang istiqamah, wa in kalla, walaupun sedikit. Makanya kebaikan tidak banyak, yang penting rutin. Itu kuncinya. Daripada 1 juta 1 kali saja 1 tahun, lebih baik 1.000 setiap subuh. Kenapa? Di waktu kan ketua kelompok malaikat, bukan 2 malaikat Pak, 2 shift, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Makanya dia kan turun jam 4 subuh. Itu malaikat yang mau jaga siang hari itu sudah datang jam 4 subuh. Makanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, kan begitu. Sedekah subuh itu pahalanya tinggi sekali karena didoakan 2 kelompok malaikat. Kalau sedekah 10.000 Pak Ustaz, atau kita sedekah di waktu subuh, mana paling bagus? Kalau hitung pahala, besar pahalanya yang tur. Tapi kalau mau dapat doa malaikat, bukan di subuh hari, kan begitu. Masing-masing beda Pak. Jadi berarti itu juga perlu diakali. Saya sering begitu. Ini harus cari doanya malaikat. Hanya saya bilang begini, kalau ada orang sudah tahunan bekerja di Barau ini tidak bisa kaya-kaya, coba periksa doanya. Kalau doanya selama ini, ya Allah kasih kaya saya, rubah, ya Allah kasih kaya tetangga saya. Kenapa? Karena kan Nabi mengatakan, siapa yang mendoakan saudaramu itu tidak tahu, malaikat yang berdoa kepada Allah supaya orang yang berdoa itu diberikan yang sama sebagaimana dia doakan kepada orang tidak tahu itu, kan begitu. Makanya kalau malaikat berdoa kan tidak ada halangan, kalau kita masih banyak. Makanya kuncinya begitu. Makanya ulama itu tidak pernah mendoakan dirinya, dia hanya mendoakan jamaahnya. Kenapa? Karena dia bilang nanti malaikat yang doakan saya. Coba, ini kehidupan Pak. Kadang doa kita itu selalu terbatas, ku semua, istriku, anakku, kebunku, pekerjaanku, ku semua. Itu doa terbatas, doa kikir itu ku.
Iya, itu begitu mestinya. Makanya kenapa Nabi Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa didoakan semua? Nanti kan malaikat kembali yang mendoakan. Kunci yang kedua, istighfarkan orang muslim dan muslimat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Kan kenapa didoakan itu? Karena berapa juta muslim yang ada di dunia ini itu kembali ke kita. Ini nih yang kadang kalau kita mau lakukan, Pak, aduh, umur kita berapa ji? Kulli sayin hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Hanya 60-70 tahun. Ada orang yang umurnya sampai 100 tahun. Kalau bukan penjaganya yang capek, dia yang kalau sudah 100 tahun umur. Dan produktif itu kalau umur, Pak, malah 60 tahun produk. Lewat 60 tahun itu sudah mulai banyak. Makanya kalau Junaid Al-Baghdadi mengatakan, kalau ada orang umurnya sudah 40 tahun tapi lebih banyak dosanya, kebaikannya, lebih baik dia meninggal daripada hidup. Itu. Makanya umur 40 ini juga kunci, Pak. Dalam agama itu ada hitung-hitungan. Lipatan 7, 40, itu ada hitung-hitungan. Ini juga harus dia tahu. Saya pernah mempelajari itu kelipatan-kelipatan itu dalam agama. Itu ada kitabnya khusus. Kitab Ad-Dadi itu. Ada memang. Coba kita, kenapa anggota sujud ini, Pak, 7? 2 lutut, 2 tangan, kepala dengan 2 kaki. Tawaf itu 7 putaran. Dalam 1 hari, dalam 1 pekan itu 7 hari. Kenapa langit dengan tanah itu 7 lapis? Periksa itu. Itu ada rahasia di situ. Tapi saya mau pun bilang dibongkar Ustaz ini. Enggak. Itu ada kunci-kunci di situ. Kemudian saya kembali. Makanya amalan di bulan Syawal ini penting sekali. Kita harus ingat betul ini. Jangan sampai rugi. Amalan di bulan Syawal itu yang paling banyak orang lakukan puasa. Tahu? Puasa sunnah Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebenarnya itu kan hadis sambung. Siapa yang puasa 1 bulan penuh Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, dan akan dia berpuasa 1 tahun lamanya. Jangan salah. Ini hadis mengatakan seakan-akan. Kenapa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka Allah menjadikan dia 10. Kan begitu. Kita Ramadan ini kan puasa 30 hari. Dikali 10 berarti 300. 6 tahun. Dalam tahun, Pak, cuma 160 hari. Sudah mengerti? Makanya dikatakan seakan-akan 1 tahun lamanya. Karena kelipatan 10. 30 kali 10 60 hari. Itulah sehingga itu Nabi mengatakan berpuasa 1 Ustaz perempuan, dia mau tutup puasanya, puasa begitu, puasa qada belum selesai. Nah di situ 1 bulan penuh, 1 bulan. Jadi dia harus selesaikan dulu. Itu pendapat pertama. Makanya kita harus selesaikan. Apalagi dia yang wajib. Kalau meninggal itu, tapi kalau puasa wajib jawab kan begitu, sehingga mengatakan tidak, selesaikan dulu ini puasa baru sambung Syawal. Nah masalahnya kita orang Bugis atau di rata-rata kalau sudah Ramadan itu lagi itu kadang-kadang jadi masalah. Ada ulama pendapat yang kedua, dia mengatakan begini, puasa qada kan ada 11 bulan bisa diganti.
Kalau puasa Syawal cuma bulan Syawal, makanya kepet waktunya, kerjakanlah dulu Syawal, nanti yang qadanya diganti belakangan. Itu pendapat kedua. Semua nanti Pak ada masalah. Kan kalau mau dipakai kalkulator debatkan begini, apakah kau jamin kau bisa hidup 11 bulan lagi? Kan begitu. Apakah kau jamin? Kan tidak mungkin. Ini yang jadi masalah. Kemudian ada ulama mengambil pintu, pasti perempuan paling suka ini. Ini pendapat perempuan. Dia mengatakan kalau puasa kau di bulan, niatkan juga puasa Syawal. Ini yang paling disuka perempuan. Jadi kau tinggal puasa qadha, niatkan juga puasa Syawal. Jadi kalau sudah puasa qadha 6 hari, itu sudah puasa Syawal juga. Yang penting kau kerjakan di bulan Syawal, karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini yang mana kita mau pakai? Karena begini Pak, semua ulama fikih sepakat bahwa bisa digandengkan niatnya dengan fardu. Bisa. Yang tidak boleh itu fardu dengan fardu, sunnah dengan sunnah boleh, sunnah dengan fardu boleh. Misalnya begini, kita puasa Syawal sekaligus niatkan puasa Senin, itu boleh. Atau kita puasa Syawal sekaligus niatkan puasa Kamis, sunnah Kamis. Atau kisah puasa qadha pengganti puasa Ramadan sekaligus niatkan puasa sunnah Kamis, boleh. Satu puasa dua niat, sama dengan sholat toh. Masuk ke masjid, sholat sunnah wudhu sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid, gabungkan niatnya. Cuma 2 rakaat dapat 2 pahala. Tapi kalau fardu dengan fardu tidak boleh. Ini dalam masalah fikih. Makanya ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau mau kejar pahala, ya pisahkan. Tapi kalau mepet waktu, mau sholat sunnah tahiyatul masjid, tinggal 3 menit. Mau juga puasa sunnah qabliyah, bagaimana? Niatkan saja sholat sunnah qabliyah sekaligus sholat sunat wudhu, tidak masalah. Karena menggabungkan 2 sunnah itu boleh. Sudah mengerti? Bahkan ada baca, kalau tidak sempat sholat tinggal baca itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada hadis mengatakan 2 kali, dan mengatakan 3 kali. Kalau melihat waktu tinggal 10 atau 15 detik, masuk saja berdiri di saf baru baca itu 3 kali. Maka itu sama pahalanya kalau sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi itu khusus bagi yang terlambat. Jangan sampai semua pakai, tidak. Ada bilang, wah Pak Ustaz sudah ajarkan zikir, ada yang dibaca biar tidak sholat. Itu jadi masalah. Makanya saya paling tidak suka ceramah itu orang ngantuk Pak, yang begini kepalanya. Karena selalu bilang, saya hadir, saya dengar, tapi terputus-putus. Karena dia begini. Makanya itu ini jadi masalah. Makanya kenapa? Itu kan ada sahabat Pak, itu asbabul wurudnya di sini. Ada sahabat itu berdiri di depan pintu masjid, Bilal itu sudah berdiri mau ikamat, dan sahabat itu tidak masuk. Kemudian Nabi kan membuka pintu rumahnya, kemudian dia melihat sahabat itu di luar, dia panggillah masuk. Dia tahan Bilal, jangan dulu ikamat, dia panggil. Kemudian dia tanya, kenapa kau tidak masuk? Dia mengatakan, kalaupun saya masuk ya Rasulullah, tidak mungkin saya dapat lagi sholat sunat tahiyatul masjid, karena Bilal sudah berdiri mau ikamat. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, tetaplah engkau masuk ke dalam masjid, berdirilah, kemudian baca zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, 3 kali. Itu sama pahalanya ketika engkau sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu hanya berlaku untuk orang yang terlambat. Ini ya, ini hukum-hukum fikih nih Pak Bu. Makanya sama kemarin Pak, saya belum Ramadan, saya sempat berdebat dengan seorang penceramah tentang mandi junub dengan wudhu. Ini penting saya sampaikan. Ketika ada orang yang kena penyakit asma, tahu kenal saposo, bicara gina, atau dia kena penyakit menggigil.
Nah, dia sudah berhubungan dengan istrinya, dia mau mandi subuh, mandi wajib, tapi dia kena asma, tidak mandi, dia mau sholat subuh. Bagaimana caranya? Apalagi di daerah dingin. Ada ulama mengatakan begini, silahkan tayamum dengan niat mengganti mandi, baru berwudu untuk sholat subuh. Sudah paham? Karena tayamum itu kan ada dua, ada tayamum pengganti mandi, ada tayamum pengganti wudu. Kalau orang itu menggigil dan dipastikan kalau dia mandi pasti sudah tidak sholat subuh karena penyakitnya, maka tidak usah mandi, cukup tayamum pengganti mandi, tapi berwudu untuk sholat subuh. Kenapa berwudu? Karena untuk wudu masih dia mampu tahan, tapi untuk mandi tidak mampu, sehingga dia dihukumi tidak wajib mandi. Tapi ini berlaku untuk orang yang kena asma. Ini kan begitu. Agama itu selalu ada pengecualian begitu, Pak. Kadang-kadang wah ada jalan baru ini Pak Ustaz. Enggak boleh. Enggak, pasti berdosa. Jangan bilang mentah-mentah mempermainkan. Wah, ternyata bisa tayamum saja pengganti mandi, gosok badan begini sudah berwudu selesai. Enggak boleh. Kenapa ini bisa ada? Suatu ketika, ini hadis sahih, Pak Bu. Kita bisa buka di ensiklopedia hadis Nabi. Ada sahabat itu kena kepalanya batu sampai pecah dan keluar darah segar. Nah, dia berhubungan pada malam harinya, dan setelah subuh dia mandi dan dia menyiram kepalanya sampai air masuk di pecahan kepalanya itu, sehingga dia meninggal karena itu. Dan diberitahulah Rasulullah ketika mengkremasi jenazah. Apa kata Nabi? Seandainya dia bertayamum untuk mengganti mandi junubnya dan dia berwudu untuk sholat subuh, masih bisa diselamatkan. Ya, Pak. Itu tuh pengecualian ya. ini. Tapi hanya sekali lagi yang kena penyakit asma, yang napas mana? Yang kalau yang normal, selama sih bisa pakai air panas, sahabat sih tidak berlaku itu. Jadi itu berlakunya darurat. Sama dengan perempuan yang bertanya, perempuan Badu itu, ya Rasulullah, bolehkah saya mencuri uang suami? Kan Nabi mengatakan tidak boleh perempuan mengambil uang suaminya walaupun sudah dikasih. Ingat ibu-ibu ini harus tahu ini. Kalau minta uang, Pak, kasih kak uang tak 100.000 mau kak belikan bolu. Dia bilang ada di saku celana. Jangan sekali-kali langsung di situ, jangan. Ambil itu celana atau dompetnya suami tak, bawakan ke suami tak, nanti dia yang kasih. Bilang itu Pak Ustaz, tidak susah. Nabi sudah tahu. Kalau perempuan minta uang 50.000, nah uang 100 nah dapat, tidak ada kembali. Dia sudah tahu itu. Kan begitu, minta uang 20.000, di saku dia dapat uang 50, tidak nak kasih kembali sisanya. Padahal tadi mintanya cuma 20. Tapi dia dapat uang 100, dia ambil semua. Kembalinya tidak ada. Makanya wanita dijaga supaya tidak berdosa. Kalau dia minta, maka suami mulai yang nanti kasih, baru itu halal. Itu caranya, Pak. Tapi perempuan ini bertanya, bagaimana dengan saya? Apakah boleh saya curi uang suami? Nabi mengatakan, bagaimana dengan suamimu? Dia mengatakan paling kikir, tidak yang kalah kikir. Dia mengatakan bagaimana kikirnya? Bilang biar pergi berak dia bawa uangnya. Rasulullah mengecualikan, kalau begitu boleh kau mengambilnya, tapi jangan melampaui batas. Kan itu begitu toh. Agama itu begitu, Pak. Makanya kalau engkau kalah kayak kikiri kalah temorako kalah bocak ko paku jambatan, itu bahasa Bugis. Istilahnya kikiri lagi itu kalau kan besi baja itu kalau dikikir begini tidak bisa berkurang. Begitulah kalau orang kikir, Pak, diminta uangnya tidak mau kasih. Kalau ada yang begitu boleh dicuri. Tunggu sampai dia tidur baru periksa sakunya. Tapi tidak boleh melampaui batas.
Tapi untuk suami yang tidak punya sifat kikir, haram hukumnya kita melakukan itu. Jadi itu kasuistis namanya. Itu pengecualian pada hal-hal tertentu. Itu tidak boleh. Ini agama begitu Pak. Selalu ada hal-hal begitu. Sama dengan ini. Ada orang tua datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kalau saya sudah berwudu kemudian ingin sholat tapi saya menyentuh kemaluan tanpa pelapis, bolehkah saya berwudu ke saya kembali sholat? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota wudu, anggota tubuh yang. Tapi tidak lama kemudian datang lagi anak muda 3 orang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis kemudian ingin sholat, apakah saya harus berwudu? Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Kenapa? Yang pertama orang tua yang bertanya, yang kedua anak muda. Ulama kita mengatakan yang pertama orang tua bertanya itu kalau orang tua yang pegang kemaluannya palingan cuma gatal, dia garuk. Tapi kalau anak muda itu ada syahwat, makanya batal. Sehingga ada pendapat tidak, mengatakan tidak, anak muda orang tua sama ada syahwatnya, batal. Itu yang dipakai Syafi'i. Ada mengatakan tidak, kalau orang tua tidak apa-apa, mungkin cuma gatal dia garuk. Kalau anak muda mutlak batal. Itulah yang dipakai Abu Hanifah. Kan beda toh. Coba. Jadi masing-masing hadisnya sama, tapi pengambilan hukumnya berbeda. Karena kan timbangan lain. Begitu agama Pak. Kalau belajar harus supaya tidak mudah menyalahkan orang. Karena kapan tidak begitu susah. Sama dengan ada di sini Pak, kampung kita pemain judi atau pas sabu-sabu, bawa uang ke masjid untuk sedekah, diterima atau tidak? Ya, diterima atau tidak? Diterima. Kalau Imam Syafi'i kalau sudah tahu, Imam Malik, Abu Hanifah kalau sudah tahu itu uang haram, jangan sekali-kali terima, karena kau nanti dapat pertanggungjawaban. Panitia yang dipepek kepalanya itu yang terima uang begitu, karena dari yang haram itu tetap haram. Tapi kalau si Yusuf Qaradawi terima itu. Kenapa? Kalau kau tidak terima kau berdosa, karena nanti kalau dia pakai main judi berdosa lagi, dia pakai main perempuan berdosa lagi. Kalau kau ambil dia tidak main judi lagi. Tapi ambil, jangan masukkan ke masjid. Kalau bangun WC pakai di situ. Kalau bangun menara pakai di situ, jangan masukkan ke dalam masjid. Itu Syekh Yusuf Qaradawi. Tapi Imam Jasuli beda. Kalau mau aman, bikin kotak amal besar. Jangan terima sumbangan langsung atau pakai barcode. Kalau ada orang mau bersedekah, kasih tahu, masukkan saja di celengan. Nanti kalau di hari kemudian ditanya sama malaikat dari mana ini, kasih tahu saya tidak tahu, cuma ambil di celengan. Selesai tugasnya panitia. Nah, itu. Makanya ulama kita begitu Pak. Artinya dia membuka jalan supaya orang bisa selamat. Makanya fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, keluar jalan. Itu kuncinya. Tapi itu dilakukan oleh ulama mujtahid, bukan orang seperti saya. Itu harus kuasai 9 ilmu. Kalau tidak kuasai jangan coba-coba. Makanya saya itu Pak tidak punya pendapat, cuma menyampaikan pendapat ulama. Saya ini seperti pelayan saja. Kokinya, tukang masaknya itu seperti ulama kita Profesor Dr. Quraisyihab, itu sudah menguasai fatwa. Nah, begitu. Beliau juga kadang tidak berani berfatwa, dia hanya mengambil fatwa ulama. Nah, begitu Pak. Jadi saya ini seperti koki, hanya menyampaikan. Kalau mau protes pendapat saya, protes ulama yang pernah bilang. Coba itu kuncinya agama Pak. Makanya kita itu selalu mengambil jalur aman. Kemudian saya kasih tahu ini yang sering kita lakukan, puasa sunnah. Padahal ada satu ibadah di bulan Syawal ini yang paling pokok adalah sholat sunat utakah. Pernah dengar? Sholat sunnah utakah. Sholat sunnah utakah ini sebenarnya baru dengar Bu ya? Sholat sunnah utakah ini sebenarnya adalah sholat sunat yang dilaksanakan hanya bulan Syawal. Lewat bulan Syawal tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini dilaksanakan 8 rakaat. Dibaca itu adalah satu. Surah yang dibaca itu surah Al-Ikhlas.
Di mana masalahnya? Coba itu yang benar. Satu. Ya. Surah yang dibaca itu surah Al-Ikhlas. Setiap satu rakaat itu 15 kali. Dan saya lakukan sholat ini sudah 18 tahun lamanya. 18 tahun. Bisa dalam bulan Syawal, bisa juga setiap pekan di hari Jumat, bisa juga setiap malam atau setiap hari. Yang paling afdal itu setiap hari. Apa gunanya, Pak? Nah, ini yang paling dicari orang. Selalu kalau ada sholat sunnah, apa gunanya? Nah, itu yang penting. Karena kita ini umat Islam yang selalu mau berdagang. Kalau ada manfaatnya saya lakukan, kalau tidak ada tinggalkan saja. Itu Rasulullah bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat sunnah utama dan dia punya penyakit di dunia, pasti ada yang datang mengobati. Berapa ya casnya? Pasti ada yang datang mengobati. Jadi obatnya itu bukan kadang melalui medis, tapi melalui mimpi. Itu ada kisahnya itu di kitabnya Muhammad Dawa. Dia mengobati anak muda yang kena penyakit mata itu di Mesir. Matanya itu bengkak sehingga biji matanya keluar. Dan tidak ada dokter yang bisa mengobati, angkat tangan semua. Tapi Imam Qudamah, karena anak muda ini melaksanakan sholat sunnah utama di Mesir, Imam Qudamah itu sesudah sholat subuh, dia tidur di atas sajadahnya sambil mengaji, dia tertidur. Di dalam tidurnya itu tidak tahu Rasulullah. Kemudian diberitahu, wahai Imam Qudamah, ada anak muda di Mesir sakit, obati dari matanya. Imam dalam mimpi. Dan anak muda ini tadi juga tidur di atas sajadahnya di Mesir. Padahal jaraknya itu kurang lebih 400 km. Pas dia bangun, dia usap mata, dan itu biji matanya lagi ke dalam, dan dalam waktu satu sembuh total. Ditanyalah sama dokter, siapa yang mengobati matamu? Qudamah. Orang tidak ada yang percaya karena jaraknya itu jauh sekali. Dia mengatakan, tidak, dia yang mengobati saya dalam mimpi, dia meludahi mata saya. Sekalinya ditanya Imam Qudamah, siapa yang mengobati anak muda ini? Dia mengatakan, kalau dia mengatakan saya, itu betul. Karena saya didatangi Rasulullah dan bermimpi diberitahu, ludahi matanya. Dan itu bisa sembuh. Itu berkahnya sholat sunnah utama. Tapi ini dilakukan 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, boleh juga 4 rakaat langsung. Cuma kalau 4 rakaat langsung capek karena agak lama. Paling afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Itu yang paling mudah. Tapi setiap 1 rakaat sesudah padat membaca surah Al-Ikhlas 15 kali. Dan itu harus sekaligus. Tidak boleh bilang 4 rakaat dulu istirahat, nanti lagi akan kerjakan. Tidak boleh. Cuma enaknya karena bisa digabung. Sholat sunnah duha niatkan sekaligus utama. Atau sholat tahajud sekaligus niatkan utama, tapi jangan ganti sunnah. 15 terus, itu 15 kali setiap 1 rakaat. Setelah salam 8 rakaat selesai, langsung baca tasbih 70 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, itu 70 kali. Baru salawat kepada Nabi 70 kali. Fadilah yang kedua, kalau orang utang kata Nabi di tahun itu dia mau lunasi, pasti dia lunasi. Karena Allah mencukupkan rezekinya, dan itu Nabi berjanji. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama kita, dia adalah waliullah dan memegang kutub tertinggi dalam kewalian. Apa kata beliau? Tidak ada hadis yang Nabi 4 kali bersumpah dalam 1 hadis kecuali sholat utama. Bayangkan, bersumpah 4 kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, siapa yang melakukan sholat ini dia utang dan mau melunasi, maka pasti utangnya akan lunas tahun ini. Siapa yang punya penyakit, demi Allah akan sembuh, dan ada yang akan datang mengobati ketika dia lakukan sholat ini. Yang ketiga, ini yang paling besar manfaatnya. Kalau ada orang mau merantau Pak untuk mencari rezeki, suruh lakukan sholat ini baru berangkat, karena pasti berhasil di rantauannya kata Nabi. Dan setiap sholat ini diberikan 1 binatang yang sujudnya 1 kali sujud. Berapa kali
Pak, ini 8 rakaat. Berarti 16 kali sujud. Berarti ada 16 binatang yang disiapkan dalam satu kali melaksanakan sholat ini, kelak menjadi kendaraan di dalam surga untuk berkeliling di dalam surga. Makanya disebut dengan sholat pembebas. Namanya sholat sunnah utama. Saya sudah lakukan ini 18 tahun. Dan saya dapat berkahnya luar biasa. Saya diceritakan, tapi mohon jangan terlalu disebarkan ini. Saya untuk meyakinkan jamaah sekalian. Saya itu tahun lalu sakit di bulan 11. Saya kena penyakit itu pas puncaknya COVID. Saya kena penyakit itu semua kulit warna kuning seperti kunyit. Kemudian saya itu tidak bisa bangun. Selalu baring saja di tempat tidur. Sampai 2 kali tidak pergi sholat Jumat. Bahkan istri itu sudah mulai khawatir karena saya tidak makan itu hampir 10 hari. Karena tidak ada yang bisa masuk. Sampai semua warna itu cuma satu warna saja, itu warna kuning semua. Tapi saya yakin bahwa saya bisa sembuh. Karena kenapa? Karena saya melakukan utaka, sempat melakukan 3 kali sholat sunnah utaka pada waktu itu, tahun itu. Karena kesibukan dulu saya tidak cuma 3 kali lakukan, bukan 1 bulan, cuma 3 kali. Tapi saya yakin bahwa ini ada obatnya. Saya itu cuma baring di tempat tidur, mengingat itu, kemudian saya berdoa, ya Allah, dengan berkah sholat sunnah utaka yang saya lakukan 3 kali tahun ini, mohon berikan berkah untuk bisa saya jadikan sebagai obat untuk penyakit ini. Beri petunjuk. Malam itu Pak, kata istri itu saya terangkat di tempat tidur, itu sampai badan itu tidak menempel di sepripet. Anak saya itu sudah lari keluar karena dia kira jin yang mengangkat. Padahal dalam tidur itu saya melihat salah satu ulama yang saya tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara pun tidak pernah. Itu Syekh Hisham Kabani. Itu ulama di Amerika. Itu tarekat Haqqani namanya. Jadi dia mursyid tarekat, pendiri tarekat Haqqani. Itu namanya Syekh Hisham Kabani. Itu yang datang beritahu saya. Nah, ada air Zam-Zam di atas lemari ini dengan campur dengan air hujan yang ada di lemari. Kemudian diminum. Itu obat. Baru dia, pas saya bangun kasih tahu istri itu sudah gemetar itu. Saya bilang ambil air Zam-Zam, sudah habis. Bilang tidak, pasti ada di situ. Dia ternyata betul sekitar setengah gelas. Saya kasih campur air hujan yang ada di luar. Dia campur baru saya minum Pak. Besoknya itu saya sudah berbicara. Padahal 15 hari itu tidak bangun-bangun. Jadi makanya saya setelah 2 kali dapat pengobatan langsung dari ulama yang saya tidak kenal, itu saya yakini betul itu utama. Makanya saya kalau orang mengatakan hadisnya, saya tidak permasalahkan itu. Kenapa? Karena berkahnya saya sudah dapat. Kemudian yang keempat padilannya, kalau ada anak kita masuk di pesantren atau anak kita mau jadikan ustaz, suruh lakukan sholat ini. Karena Nabi janji akan diberikan ilmu dan dimudahkan lisannya untuk menyampaikan. Kalau ada pemimpin tidak bisa bicara di depan umum, suruh lakukan utama. Biar 1 kali akan diberikan kemudahan lisannya itu mengucapkan sesuatu yang baik. Itu janji Nabi Pak. Hanya saya sampaikan, ini sudah 1 jam saya bicara Pak. Ya 1 jamnya. Kan kalian itu kalau sejam, kalau sudah capek ini saya punya mulut ini sudah capek pola 1 jam ini. Makanya saya sampaikan, ini sholat lakukan. Perempuan, anak-anak, laki-laki, pejabat, orang biasa, ini penting. Apalagi orang yang punya uang. Kalau dia berniat memang mau lunasi, ada jalur rezeki. Dan itu Nabi bersumpah atas nama Allah. Tidak mungkin Rasulullah bersumpah sampai 4 kali kalau ini tidak kemuliaan yang agung. Itulah sehingga saya lakukan. Jarang orang Pak, kadang orang tidak pernah dengar sholat ini. Yang dia selalu dengar itu kan hanya sholat-sholat sunat ini, tapi sholat sunat utama jarang orang tahu. Karena sholat rahasianya para wali. Kalau kita, tapi saya buka di sini supaya kita jangan sampai ini menjadi ilmunya ulama dan masyarakat tidak tahu sehingga ada amalan. Karena nanti dari kemudian ditanya, pernah kau ajarkan? Kalau sudah cara makan bukan urusan saya, urusan ini masalah. Makanya saya sampaikan biar 1 kali ini pernah dilakukan di bulan Syawal. Insya Allah berkahnya kita akan dapat. Saya yakin betul itu.
Karena yang pertama itu saya dapat waktu pas selesai kuliah. Karena saya itu hanya 7 hari. Saya kena penyakit pada waktu itu lemah. Dan itu sudah tidak bisa bangun. Sampai perut ini bengkak. Orang itu sudah menangis. Ibu sudah menangis karena dia menjaga. Tapi saya masih sempat lakukan utama itu. Kalau tidak salah itu selama 7 hari berturut-turut saya lakukan. Dan berkahnya apa? Itu di Kelambu Pak itu ada yang berputar. Itu sampai itu bangun. Dulu berputar itu kayak awan berputar, kemudian kayak berbentuk manusia pakai surban. Kalau dia bilang saya adalah Laskar Junullah, hanya datang minta untuk mengobati kamu. Dia cuma pegang kepala, dia pergi. Saya sampai hari ini masih pusing. Siapa itu? Dia di luar Kelambu, tapi bisa masuk tangannya memukul. Saya bilang mungkin jin, karena itu pertama saya dapat. Tapi baru saya amati, oh kemungkinan berkahnya utama ini. Karena memang Rasul mengatakan kalau kau punya penyakit dunia pasti ada yang datang mengobati. Makanya jangan khawatir kalau kena penyakit, karena ada yang akan datang mengobati. Jadi seperti itu Pak. Kadang minta berkahnya, itulah namanya bertawassul dengan amal baik. Ini yang penting kita lakukan. Ilmu rahasia itu penting. Istilahnya sedekah rahasia itu penting, zikir rahasia itu penting, sholat sunnah rahasia itu penting. Ada ibadah tersembunyi itu penting supaya kita bisa jadikan sebagai wasilah untuk keberkahan. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Besok masih ada lanjutannya ya. Jadi insya Allah hanya satu yang saya bisa kasih. Sekalian mudah-mudahan ya ada berkahnya. Kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit nasrun minallahi wa fath wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.